Rasulullah bersabda, tuqatilunal yahuda, kalian akan berperang dengan orang Yahudi. Seandainya Yahudi itu sekarang tidak ada lagi, maka orang akan berkata, mana ucapan Nabi Muhammad SAW? Berarti tak betul Nabi itu. Kata dia kalian akan berperang dengan Yahudi. Buktinya Yahudi tak ada lagi. 1438 tahun setelah ucapan ini, Yahudi tetap ada, tetap eksis, tetap tegak berdiri di atas muka bumi. Orang mengatakan mereka akan punah, musnah seperti yang terjadi pada kaum-kaum yang lain. Wa ila samud akhahum salihah, kaum Samud. Wa ila adin akhahum huda, kaum Ad. Wa ila madyan akhahum syuaiba, kaum Madyan. Irama dzatil imad, kaum Iram. Banyak kaum-kaum tapi musnah sekarang. Mana kaum Iram, mana kaum Samud, mana kaum Madyan, mana kaum Fir'aun, musnah. Tapi Israel tetap masih bertahan sampai hari ini. Nabi berkata, qatilunal yahuda, kamu akan berperang dengan Yahudi hatta yakhtabiya ahadukum, sampai mereka salah satu dari pasukannya itu bersembunyi wara'al hajar, di belakang batu. Saking dahsyatnya peperangan itu nanti, sampai-sampai ada pasukan Yahudi itu yang bersembunyi di belakang batu. Lalu kemudian yaqulul hajar, batu itu pun akan berkata, apa kata batu itu berkata kepada orang Islam? Ya Abdallah, wahai hamba Allah, hadza yahudiyun warai, ini ada orang Yahudi bersembunyi di belakang aku, faqtulhu, bunuhlah dia. Mana mungkin batu berbicara? Oleh sebab itu, kalau tidak bisa memahami kitab Sahih Al-Bukhari, jangan dibaca sendiri, dilihat terjemahnya, lalu karena tidak masuk akal ditolak. Ini tidak betul ini. Masa batu berbicara, pokok kayu berbicara, seperti film karton saja. Ini tidak betul. Maka baca syarahnya. Ulama banyak mensyarah. Kalau ayat tidak paham, baca tafsir. Tafsir Tabari, Abu Ja'far Ibn Jarir At-Tabari. Tafsir Al-Quranil Azim, Abul Fida Ismail Ibn Katsir. Tafsir Al-Kabir, Mafatihul Ghaib, Fakhruddin Ar-Razi. Tapi kalau tidak paham hadis, hadis itu ada dalam Sahih Al-Bukhari, baca kitab syarah yang sudah dijelaskan oleh para ulama. Yang paling masyhur populer Fathul Bari, ditulis oleh Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i. Tapi Fathul Bari ada dua, satu Fathul Bari Syafi'i, satu lagi Fathul Bari Hambali yang ditulis oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Ada satu lagi syarah Sahih Bukhari yang ditulis oleh Imam Al-Qastullani, yaitu Irsyadus Sari. Ada satu lagi ditulis oleh Imam Badruddin Al-Aini. Begitulah keseriusan ulama untuk mensyarah hadis-hadis. Jumlahnya bukan 100, 200, bukan 1000, 2000, 7275 hadis. Belum ada laptop, belum ada internet, belum ada alat tulis canggih seperti sekarang. Mereka menulis dengan peralatan yang sederhana, mengandalkan hafalan, kekuatan, tapi mereka disingkapkan Allah hijab kejahilan karena ketulusan hati dan jauh daripada makan haram dan syubhat. Begitulah para ulama dulu. Bahkan sampai generasi hari ini, orang-orang tetap memperdulikan hadis. Termasuklah kita subuh ini, rasa cinta kita kepada hadis Nabi, kita kaji salah satu dari yang ada dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Maka kata Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, makna bahwa batu berbicara, hadza Yahudi khalfi, ini ada orang Yahudi di belakangku. Hai Abdullah, hai orang Islam, ya Abdullah, wahai hamba Allah, hadza Yahudi khalfi, ini ada Yahudi di belakangku, faqtulu, bunuhlah dia. Maka makna ucapan itu artinya tidak ada satupun tempat persembunyian orang Yahudi. Tak ada manfaatnya dia berada di belakang batu, di belakang pokok kayu, karena semuanya akan tersingkap terbuka. Saat itu semuanya akan binasa. Ini hadis salah satu mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di Al-Azhar, ketika kita masih belajar dulu, ada satu mata kuliah khusus, yaitu Tayyarat Fikriyah.
tayarat, aliran-aliran fikriyah, pemikiran. Ada aliran sekuler, ada aliran liberal, ada aliran sosialisme, ada aliran komunis, dan ada satu aliran khusus yang dikaji selama satu semester, yaitu aliran yang disebut dengan Sahyuniyah atau Zionis. Mereka bukan sekedar agama, tapi juga dia adalah politik. Yahudi agama yang unik, dia agama dan dia juga suku. Nabi Ibrahim punya anak laki-laki bernama Ishak. Nabi Ishak punya anak laki-laki bernama Yakub. Nabi Yakub punya anak bernama Yusuf. Yusuf punya saudara kandung bernama Yahuza. Cucu cicit keturunan Yahuza inilah Yahudi yang disebutkan dalam hadis ini. Lalu kemudian cucu cicitnya ini berkembang biak sampailah hari ini, dan mereka menjadi satu suku besar, dan mereka tidak ada Yahudisasi. Kalau Kristen ada Kristenisasi, yang non Kristen diajak masuk ke dalam agama Kristen. Tapi Yahudisasi tidak terjadi, karena Yahudi tidak menerima orang selain Yahudi. Andai bapaknya Yahudi pun akan dilihat maknya Yahudi atau tidak. Maka ketika negara Israel terbentuk, orang-orang Yahudi dari seluruh dunia pulang kembali, yang mereka sebut sebagai Ardul Mi'ad, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Lalu kemudian mereka periksa satu persatu, berapa banyak Yahudi menikah dengan orang Rusia, berapa banyak Yahudi menikah dengan orang Eropa. Maka anaknya tidak diakui karena ibunya bukan Yahudi. Dan ada satu lagi Yahudi di Afrika, ramai-ramai Yahudi Afrika datang, ini pun tidak diakui karena Yahudi putih, tiba-tiba ada Yahudi hitam. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu mereka agama sekaligus juga suku. Kalau kita, kamu sukunya apa? Sukunya Melayu, agama Islam. Kamu suku apa? Suku Batak, agama Islam. Kamu suku apa? Suku Minangkabau, agama Islam. Mereka tidak. Suku Yahudi, agama Yahudi. Lalu kemudian suku dan agama ini berpikir tentang menciptakan sebuah negara. Itu berasal dari pikiran Theodor Herzl. Theodor Herzl, seorang wartawan Yahudi, berpikir ketika dia melihat ada negara besar, negara itu bernama Serbia, yang pernah membantai umat Islam di Bosnia atas nama Slobodan Milosevic, negara Eropa, negara Rusia yang besar waktu itu bernama Serbia. Maka Theodor Herzl berpikir, kalau Serbia punya negara, mengapa kita orang Yahudi tidak punya negara? Maka dia kumpulkan orang-orang Yahudi dari seluruh dunia, maka mereka pun berkumpul. Inilah cikal bakal Zionis yang ingin mendirikan sebuah negara. Akhirnya tahun 1946 mereka pun berhasil mendapatkan tanah Palestina. Sebelumnya utusan Theodor Herzl datang menghadap Sultan Abdul Hamid di Turki. Sultan Abdul Hamid, ini ada beribu-ribu keping uang emas, terimalah, kami ingin membeli tanah Palestina. Sultan Abdul Hamid menolak emas-emas itu. Dia katakan Palestina direbut dengan tetesan darah para syuhada. Mereka mati karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku tidak akan menjual sejengkal pun tanah Palestina kepada kalian. Sakit hati mereka, sampai akhirnya Turki Utsmani ditumbangkan tahun 1924. Berakhirlah khilafah Islamiyah. Maka dengan itu muluslah perjalanan Yahudi. 1924 Turki Utsmani tumbang. 1946 umat Islam terpecah-pecah. Belanda menjajah Indonesia, Inggris menjajah Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Prancis menjajah Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair. Lalu kemudian Itali menjajah Libya. Mereka bagi-bagi negeri Islam seperti roti yang dipecah-pecah, persis seperti yang dikatakan Nabi SAW. Kalian nanti di akhir zaman akan diperebutkan, ditarik, menarik, satu menarik kepalanya seperti makanan ala qas'atiha, akalatun makanan ala qas'atiha, di atas piring yang besar. Ada yang menarik kakinya, ada yang menarik kepalanya.
aqillatun nahnu yawma idzin ya Rasulullah, mereka merebut kami, apakah kami waktu itu sedikit ya Rasulullah? Kata Nabi, tidak, bal antum katsirun, kalian ramai, kalian banyak, lakinnakum ghusaun ka ghusais sail, tapi kalian seperti buih di tengah lautan, dipukul ombak, dihempas gelombang.